Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Shalom adik-adik, bersyukur karena hari ini kita boleh berjumpa lagi di ibadah online Tunas Remaja Gereja Kristen Duta Garden. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya persilakan adik-adik untuk mengambil waktu saat teduh. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Mazmur 150 ayat 1 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari kita bersama-sama angkat satu pujian, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang begitu besar mengasihi kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Dan bersyukur karena pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah di kehadapan Tuhan. Tuhan kiranya siapkan hati dan pikiran Tuhan kami, kiranya kami dapat mendengarkan firman Tuhan, kami menaikkan puji-pujian yang berkenan di hati Tuhan. Kami serahkan ibadah Tunas Remaja hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dengan sambil bertepuk tangan dengan penuh sukacita kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yang pujian ini berkata bahwa jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah untuk melayani Tuhan. Kita akan sama-sama naikkan pujian dari refnya, ratakan tanah bergelombang. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanda yang berubah,
dipersilahkan untuk duduk kembali. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian, berikanku hatiku. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Selamat pagi adik-adik tunas remaja. Kita bersyukur ya boleh kembali punya satu kesempatan lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini Lausa akan men-sharingkan tentang penata layanan Allah. Mari sebelumnya kita akan masuk dulu ke dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sampai saat ini kami boleh ada dalam kondisi baik dan sehat. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Kami boleh dapat beribadah dan kebaktian di rumah kami masing-masing. Tuhan, siapkan hati kami dan berikan kami hati yang mau tulus dan juga dengan sukacita, dan kami dengan gembira kami boleh menerima akan kebenaran firman Tuhan. Berkati firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seorang Kristen adalah penata layanan Allah. Apa artinya? Artinya adalah bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu uang, pakaian, makanan, talenta, ataupun waktu adalah milik Tuhan, bukan milik kita selama-lamanya. Maka kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengurus apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita harus memakai semua yang Tuhan berikan kepada kita itu dengan baik dan memakainya untuk menyukakan dan memuliakan Tuhan. Hari ini kita akan belajar beberapa hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah Injil. Nah, Lause ajak kita semua untuk baca di dalam kitab 1 Tesalonika 2 ayat 8 sampai 10 ya. 1 Tesalonika 2 ayat 8 sampai 10. Nah, Lause akan bacakan bersama-sama ya. Ayat ke-8.
Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil dengan Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kami adalah saksi demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang berpercaya. Nah, hidup kita harus sesuai dengan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Misalnya, Tuhan mau kita mengampuni saudara-saudara atau kesalahan dari kakak atau adik kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengampuni mereka? Jadi ayo kita sama-sama belajar menjadi saksi Tuhan yang baik dalam hidup kita, sehingga orang lain boleh melihat kesaksian hidup kita dan boleh juga percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kalau ada kesempatan yang baik, kita bisa membagikan kasih Tuhan Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi yang pertama tadi apa? Yaitu Injil yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita beritakan kepada orang-orang lain. Yang kedua adalah talenta. Kita akan baca di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Saya akan bacakan untuk adik-adik semua juga. Silakan kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kemudian kita buka lagi 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Sekali lagi 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, agar kemampuan kita dapat dipergunakan sepenuhnya untuk Tuhan, kita harus meminta kepadanya untuk menyatakan kepada kita apa talenta kita. Nah, mungkin adik-adik ada yang punya talenta, misalnya bermain musik, membaca puisi, menyanyi, dan lain-lain. Ayo kita gunakan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita agar bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang pertama Injil, yang kedua adalah talenta. Nah, yang ketiga adalah apa yang Tuhan karuniakan kepada kita, yaitu waktu. Mari kita baca di dalam Alkitab, di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Kita buka lagi Alkitab kita baca Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, dan jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu yang Tuhan berikan pada kita sama ya, semua 24 jam ya, di seluruh dunia ini sama waktunya yang Tuhan berikan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menggunakan waktu itu untuk hal-hal yang berguna dalam hidup kita. Kita boleh, adik-adik juga boleh ya, membuat agenda atau rencana kegiatan dalam setiap hari atau setiap minggu. Apa yang akan kita lakukan, apa yang kita kerjakan, sehingga agenda ini boleh menolong kita untuk memilih bagian mana yang penting yang harus kita lakukan dengan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, misalnya ya, kita belajar untuk mengatur waktu untuk kapan kita harus belajar, kapan kita harus bermain, kapan kita harus bersatu teduh, membantu orang tua, berekreasi, membaca buku, olahraga, dan sebagainya ya. Jadi biarlah sungguh Tuhan memberikan waktu yang sama kepada kita semua, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh membagi waktu kita dengan baik, membagi waktu kita dengan sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi sudah ada 3 tadi ya, Injil, talenta, waktu. Nah, yang keempat adalah uang. Kita baca dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 sampai 9. Lalu saya akan bacakan ya, di 2 Korintus pasal 9 ayat 8 sampai 9. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan
di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Nah, uang yang kita miliki saat ini ya juga berasal daripada Tuhan. Dan 10% dari jumlah yang kita terima harus kita serahkan atau kita kembalikan kepada Tuhan dan wujud rasa syukur kita atas berkat-Nya di dalam hidup kita. Nah, bagaimana yang sisanya yang 90%? Itu juga sebenarnya adalah milik Tuhan dan harus kita gunakan untuk menyukakan dan memuliakan nama Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Biar sungguh Tuhan boleh memberikan kita hikmat dan bijaksana untuk mengelola uang yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik juga dapat ya memakai uang jajan nih yang diberikan oleh orang tua dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita lihat uang juga adalah merupakan pembelian yang Tuhan berikan dan Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Nah, selain 4 hal di atas, Allah mempercayakan banyak hal lain lagi untuk kita pakai dan kita kelola. Misalnya ya, ciptaannya berupa sumber daya alam. Kita boleh melihat gunung, kita melihat lembah, laut, dan sebagainya. Nah, kita harus gunakan ya apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu dengan baik. Misalnya contoh air di rumah kita. Kita menggunakan air itu dengan bertanggung jawab, ya, mematikan keran yang airnya tidak perlu kita gunakan lagi, sehingga sungguh kita menggunakan segala sumber daya, sumber alam yang Tuhan berikan kepada kita dengan bertanggung jawab. Kita membersihkan sampah-sampah dan mengatur sampah dengan baik juga. Itu juga wujud daripada kita menghargai dan juga mengerjakan yang baik terhadap ciptaannya. Kedua, kesehatan dan kekuatan juga merupakan hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Ya, bersyukur kita hari ini masih dalam tubuh yang baik dan sehat. Nah, biarlah sungguh melalui kesehatan kita juga boleh atur waktu kita dengan baik untuk tidur, untuk bermain, untuk belajar ya, untuk makan makanan yang cukup dan teratur. Dan biarlah sungguh kita boleh menjaga kesehatan kita, karena kesehatan itu adalah karunia Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Bayangkan kalau kita bangun pagi sakit, pasti nggak enak rasanya ya. Tapi kita bersyukur kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Tuhan. Kemudian pengetahuan dan pengertian yang kita bisa kembangkan untuk kita tahu dan membantu orang-orang tua kita. Misalnya contoh, kita bisa bantu orang tua kita setting di HP, karena HP itu banyak mungkin hal yang orang tua kita tidak mengerti, kita bisa bantu ya. Atau kita juga bisa bantu teman-teman kita dalam pelajaran, misalnya karena sakit, kita bisa bantu dengan belajar bersama-sama dengan mereka. Nah, ini adalah juga merupakan satu kesempatan, pengertian dan pengetahuan yang kita miliki biar kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus, kesetiaan kita sebagai penata layanan kita, penata layanan Allah, bukan diukur oleh berapa banyak yang kita miliki, tetapi apa dan bagaimana cara kita mempergunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah suatu hari kelak Tuhan Yesus berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Sampai kapanpun kita tidak dapat melebihi kebaikan dan kebajikan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita menyerahkan seluruh milik kita, sebenarnya kita hanya memberikan apa yang memang menjadi milik daripada Tuhan. Dia bukan hanya menciptakan kita, tapi Dia menebus kita atas segala dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki pengharapan hidup yang kekal, dan juga biarlah kita sungguh-sungguh menghargai kasih-Nya kepada kita. Mari adik-adik kita berikan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita dengan menjadi penata layanan Tuhan yang setia, baik tadi dalam Injil, dalam talenta, dalam waktu, dalam uang yang kita pakai, kita miliki, dan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan-Mu pada hari ini. Firman-Mu mengajar kami Tuhan untuk sungguh menjadi seorang penata lain yang setia, memakai Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, baik itu Injil, biar kami memberitakan Injil dengan baik, menjadi terang dunia di dalam dunia ini. Untuk talenta yang sudah Tuhan berikan,
di mana kami boleh memakai apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk waktu yang Tuhan berikan, ajar kami Tuhan menggunakan waktu kami dengan bijaksana, sehingga sungguh Tuhan kami boleh mengerjakan apa yang berguna, berkenan memuliakan nama Tuhan dengan waktu kami. Dan juga Tuhan melalui uang kami, Tuhan ajar kami juga Tuhan memakai uang yang sudah Tuhan berikan, uang jajan yang Tuhan berikan kepada kami juga kami pakai dengan baik. Dan juga Tuhan untuk hal-hal yang lain, pengetahuan kami, ilmu kami yang kami dapat di sekolah, kami juga pakai dengan baik. Kami juga memakai kesehatan kami Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh memakai Tuhan apa yang sudah Tuhan karuniakan, semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi penata layan yang setia, sehingga sungguh Tuhan di dalam hidup kami belum menjadi orang-orang yang cakap Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sampai di sini ya untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya, kita akan ketemu lagi nanti di minggu depan dan langsung serahkan kepada acara selanjutnya. Terima kasih. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah sama-sama kita dengar hari ini. Kita mau sama-sama menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan sambil memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan adik-adik bisa ditransfer ke nomor rekening gereja atau adik-adik bisa kumpulkan dulu di kotak persembahan yang adik-adik punya. Ini aku, semua milikku. Ini aku, semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
adik-adik, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami masing-masing, dan kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, baik kami di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kami berada. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang kami miliki, yang terbaik kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami, dan kiranya Tuhan yang boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya yang selalu melindungi kami dan memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian ibadah tunas remaja hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Bapa,